sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Para hadirin kang kula hormati, monggo kita lajengaken pelajaran kita. Kita sarang-sarang belajar, memahami, sarang-sarang belajar, ngenget-ngenget napa sing pernah nate kula jenengan alami. Terus kalau ini kita ngulang seketik. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya kita berasal dari alam yang tertinggi. Yang kemudian terakhir, fal wajib 'alal insan tahsilu tilkal ain min ahlil basair bi akhdhi talqin mi waliyin mursyid. Jadi kesimpulan terakhir kalau ini kita dianjurkan untuk mencari seorang pembimbing. Jadi mencari seorang pembimbing itu wajib. Karena kita tidak punya kemampuan untuk kembali ke asal kita. Jadi mau tidak mau kita memang harus punya seorang pembimbing. Dan pembimbing itu harus levelnya seorang aulia. Karena hanya sekelas aulia lah yang punya pandangan basair. Beliaulah yang termasuk ahlil basair, orang-orang yang punya pandangan mata hati. Itu yang bisa memberikan bimbingan kepada kita. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ayyuhal ikhwan intabihu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum bittaubah fadkhulu fit tariq. Faya ayyuhal ikhwan, maka wahai para saudara, wahai para dulur-dulur kabeh, intabihu, sadarlah kalian, wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratim mir rabbikum, menuju ampunan Tuhan. Dengan cara apa? Bitaubati, dengan cara taubat. Kita ulang lagi karena pembahasan ini sudah sering kita sampaikan. Jadi pertama kita harus punya kesadaran, kita harus mencari seorang pembimbing. Sebelum kita mencari seorang pembimbing, kita tidak akan bisa mengikuti arahan-arahannya kalau kita itu belum taubat. Lah, taubat niku napa sih? Taubat itu adalah kembali. Kenapa dikatakan kembali? Ketika kita mengatakan kembali, berarti kita punya tempat yang asli dan sekarang kita berada di tempat yang lain. Nah, karena kita sekarang berada di tempat yang lain, maka kita diperintahkan untuk kembali. Dari mana asal kita? Asal kita itu berasal dari minal adam ilal wujud. Kita berasal dari ketiadaan. Dadi asale kula jenengan niku sangka pundi? Nek kula wingi kemarin dijelaskan dari alamil lahud. Alam lahud itu yang di situ sudah tidak ada apa-apa, hanya ada Tuhan. Dan dari diri Tuhanlah kita itu diadakan. Lah, maka yang dinamakan taubat itu kembali menjadi tidak ada. Napa sing dikarepne? Apa yang dimaksud dengan kembali tidak ada? Sekarang kita kan merasa ada, dan adanya kita itu bukan cuma satu ada. Berbagai macam keadaan kita itu mengakuinya. Satu, kita mengakui diri ini ada. Siji, ngakoni awak iki ana. Setelah mengakui diri ini ada, masih ditambah lagi mengakui diri ini punya kemampuan. Di dalam diri ini ada kemampuan, berarti pun kali. Padahal mengaku ada
itu sudah satu kesalahan. Kenapa? Sekali kita mengaku ada, itu berarti kita sudah menutup diri, membuat satu hijab antara kita dengan Tuhan. Mergo kula jenengan niku asale mboten enten. Lah kok rumangsa enek? Lah rasa rumangsa nikulah, merasa ada itulah yang dinamakan hijab. Sing dinamakan pembatas. Satu pembatas itu sudah lumayan berat untuk dihilangkan. Napa malih kula jenengan niku merasa banyak ada. Rumangsa pinter, rumangsa iso, rumangsa sugih, rumangsa mampu. Semakin banyak yang kita akui, itu berarti semakin banyak kita membuat tabir, membuat hijab antara diri kita dengan Tuhan. Maka taubat. Taubat niku belajar rumangsa aku iki gak ene apa-apa nih. Cara gampangane ngoten. Jadi taubat niku apa sih? Taubat niku belajar rumangsa aku iki gak ene apa-apa nih. Duwene mek gur salah karo dosa. Fadkhulu fit tariq. Usahakan tidak lebih setengah jam. Deloken san. Itu sampai setengah jam. Fadkhulu fit tariq, maka masuklah kalian ke dalam satu jalan. Meloo terjun neng dalan. Aja mek gur meneng neng omah. Lah dalan itu kalau bahasa Arabnya tariq atau tariqah. Dari tariqah niku napa sih? Dalan. Jadi kalian itu jangan hanya jadi penonton. Ikut terjun ke jalan. Ikut turun jalan. Jalan yang menuju kepada Tuhan. Warji'u ila rabbikum ma'a hadzal qawafilir ruhaniyah. Kembalilah kalian menuju kepada Tuhan kalian bersama kafilah-kafilah ruhani. Silahkan Anda cari jalan yang menurut jenengan niku pas. Karena jalan menuju Tuhan itu banyak sekali. Kalau intinya, hakikatnya, jalan menuju Tuhan itu hanya satu. Hanya caranya yang berbagai macam. Makanya toreko niku wakeh banget macamnya. Terus orang jenengan. Sing penting jenengan mantep, yakin bahwasanya guru kita itu mampu menyampaikan kita kepada Tuhan. Jadi bagi seorang salik, bagi seorang penempuh jalan Tuhan, orang yang sudah turun jalan, menempuh jalan-jalan Tuhan, dia harus yakin bahwasanya dengan guru sayalah saya akan sampai kepada Tuhan. Nek kula jenengan niku meguru utawa mengambil seorang sebagai pembimbing, akan tetapi kita tidak punya keyakinan tenggene, tidak punya keyakinan semacam niku, nggih, tiwas kesel eman-eman. Jadi syarat bagi seorang murid itu harus yakin dengan perantara guru sayalah saya akan sampai kepada Tuhan. Fa'an qaribin. Kenapa? Kita harus bersegera ikut turun jalan. Fa'an qaribin yang qati'ut thariq. Maka di sini dikatakan supaya kita tidak leha-leha, tidak santai-santai hidup di dunia ini. Fa'an qaribin yang qati'ut thariq. Maka karena sebentar lagi jalan yang menuju kepada Tuhan itu akan ditutup. Maksudnya mumpung masih banyak orang yang pergi ke sana, mumpung masih banyak orang yang turun jalan, ikut beramai-ramai menuju kepada Tuhan, maka ikutlah kamu. Karena akan sampai pada saatnya nanti, kula jenengan niku kesulitan golek kanca zikir. Nggih kanca zikir akeh, tapi sing bener-bener zikir, yang benar-benar zikirnya itu menyampaikan kepada Tuhan, niki sing kula jenengan niku sulit. Jadi bersegeralah kamu ikut turun jalan. Ikuti jalan mereka, kafilah-kafilah ruhaniyah. Ini termasuk kita mengadakan kajian seperti ini. Ini termasuk kafilah ruhaniyah. Jadi rombongan-rombongan orang-orang yang mempelajari tentang ruhani. Ini pun benar. Insya Allah pun benar. Kalau yakin, karena inilah yang dianjurkan oleh guru kita.
Fa'ang qaribin yang qati'u thariq, maka sebentar lagi jalan menuju Tuhan itu akan ditutup. Wala yujadur rafiqu ila dzalikal alam. Kalau jalan menuju kepada Tuhan itu sudah ditutup, maka kamu tidak akan bisa menemukan teman untuk pergi ke sana. Jadi memang kita itu perlu teman, perlu golek konco. Karena apa? Karena kita sadar betapa lemahnya diri kita. Krono saking lemah kula jenengan. Famajina bitangqiyati hadhihi dunya daniyatil kharabiyah. Kita datang ke alam dunia ini yang kemarin dikatakan dunia ini adalah alam yang paling rendah. Kita datang ke dunia ini bukan untuk meramaikannya. Walina kena abil muhimmatin nafsaniyatil khabitha, dan bukan untuk memuaskan nafsu kita. Nafsu kula jenengan niku ujian, bukan untuk disenangkan. Nek saged malah diperangi. Karena nikulah musuh sing paling berat kangge nikulah jenengan. Nek musuh wong kafir nek cara Kanjeng Nabi. Nek musuh wong kafir niku terhitung ringan. Mergo musuhe ketok. Dan ada batas akhirnya. Nek ismari perang ya wis. Tapi nek kula jenengan niku perang musuh nafsu. Inilah yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi kita sudah selesai menjalankan perang kecil-kecilan. Napa sing dimaksud kali Kanjeng Nabi perang kecil? Yang dimaksud perang kecil adalah perang Badar, perang Uhud. Niku dianggap perang kecil, perang sepele. Yang di situ memakan banyak korban. Banyak darah ditumpahkan. Tapi nek cara Kanjeng Nabi, iku perang kecil. Ila jihadil akbar, setelah ini kita akan mengalami perang besar. Dan itu tidak ada habisnya. Wa mahiya ya Rasul, kanjeng para sahabat bertanya, napa sing dikarepne perang gede, perang besar-besaran? Wa huwa jihadun nafsi, yaitu perang musuh hawa nafsune dhewe. Dadi perangmu iku musuhi karepmu dhewe. Nek namanya nafsu sampai kapanpun nek diajak taat, yang namanya nafsu ketika diajak taat pasti tidak akan mau, malas. Dan itulah yang perlu diperangi. Kenapa kita tidak boleh bersantai-santai hidup di dunia ini? Satu, waktu kita sangat terbatas. Waktu kita sangat terbatas. Dan kita tidak tahu kapan waktu kita itu akan dibatasi oleh Tuhan. Kapan berakhirnya kita tidak tahu. Yang kedua, dan ini sangat penting supaya kita ingat. Fanabiyukum alaihi salatu wassalam li ajlikum muntadhirun maghmumun. Maka sesungguhnya Kanjeng Nabi, kita sudah dengar dan kita yakin kita punya seorang Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita kelak di akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tahukah kula jenengan, tahukah kita bagaimana keadaan Kanjeng Nabi sekarang? Kanjeng Nabi sekarang li ajlikum muntadhirun. Kanjeng Nabi niku ngenteni kula jenengan. Dari tenggene swarga mriku, tenggene alam kubur, Kanjeng Nabi ku ngenteni kula jenengan. Dulu Rasulullah juga sama seperti kita, hidup tenggene dunya. Dan perlu kita ingat, Kanjeng Nabi niku nggih mboten kok hidup berkelimpahan harta nggih mboten. Mboten. Tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan Kanjeng Nabi niku uripe foya-foya, tidak ada satu riwayat. Sing enten niku Kanjeng Nabi niku hidup dalam kemiskinan. Dulu Kanjeng Nabi juga seperti kita, pernah hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Dan sekarang beliau sudah berada di alam barzah, sedang menunggu kita. Kula jenengan niku dinteni. Maghmumun, dan beliau juga merasa sedih. Kama qala Rasulullah SAW. Dan kesedihan beliau pernah diucapkan oleh beliau sendiri sampai terekam menjadi sebuah hadis. Kanjeng Nabi dawuhne, "Ghummi li ajli ummatil ladzina fi akhiriz zaman." Ghummi, bahwasanya kesedihanku, aku jangan sedih. Li ajli ummati, karena umatku. Jadi kesedihanku sing paling
yang paling menjadikan aku sedih adalah karena aku memikirkan umatku. Umat yang mana? Apakah para sahabat? Kalau para sahabat ternyata tidak begitu dipikirkan oleh Kanjeng Nabi. Dipikir, tapi buat teman-teman. Yang paling menjadi beban Kanjeng Nabi adalah ummatil ladzina fi akhir zaman, yaitu para umatnya, orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, sudah tidak bisa bertemu dengan Rasulullah kecuali lewat mimpi. Itu pun kalau dikehendaki Tuhan, kalau kita mendapatkan anugerah. Jadi kula jenengan niku menjadi umat yang paling dadi pikiran, menjadi umat yang paling dipikirkan oleh Kanjeng Nabi. Dan kesedihan Rasulullah bukan karena keluarganya. Loh, padahal Kanjeng Nabi niku nggih enggak ada punya keluarga, punya istri, punya anak, punya cucu, punya para sahabat. Tapi yang menjadi pemikirannya Kanjeng Nabi itu bukan mereka, tapi kita, orang-orang yang berada di akhir zaman. Loh, ndak sedih piye? Seandainya kita ada salah, Kanjeng Nabi ndak iso ngelingne secara syariat. Sedangkan kita umat-umat syariat, kita belum sampai kepada tingkatan hakikat. Fala ilmul munazzalu alaina ilmani, maka bahwasanya ilmu yang diturunkan kepada kita, maka dari itulah maka ilmu itu menjadi hal yang sangat penting. Ilmu yang diturunkan kepada kita itu ilmani, ada dua ilmu, zahirun wa batinun. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Yakni asyariah wal ma'rifah. Yang dimaksud dengan ilmu zahir adalah ilmu syariat. Ilmu batin adalah ilmu mengenal Tuhan. Fa'amara bisyari'ah ala zahirina. Allah memerintahkan kita mempelajari syariat. Apa fungsi syariat? Fungsi syariat niku sama seperti itu jadi pembukaane Iqadul Himam. Syariat niku asyariatu li islahi dzawahir, hanya untuk menata lahiriah. Jadi kemampuan syariat niku mek gur kanggo nata zahir kula jenengan. Nah, sedangkan kita itu bukan hanya zahir, kita juga punya hati. Lah terus untuk menata hati itu ilmu yang mana? Bukan ilmu syariat. Jadi ilmu syariat niku tidak bisa untuk menata batin. Karena ada ilmu tersendiri untuk menata batin, gini ku nggih ilmu batin yang disebut dengan ilmu pengenalan terhadap jati diri. Karena syarat untuk mengenal Tuhan adalah kenal dengan diri sendiri. Liyuntija min ijtima'ihi ma ilmul haqiqah. Kenapa kita harus mempelajari kedua ilmu itu? Jadi jangan hanya ilmu syariat, harus syariat plus dengan ilmu zahir, ilmu batin. Karena supaya untuk menghasilkan satu buah ilmu lagi, yang ini adalah ilmu inti, yang disebut dengan ilmu haqiqah. Jadi pertemuan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Jadi pertemuan antara ilmu syariat dan ilmu ma'rifat itu akan melahirkan satu ilmu yang disebut dengan ilmu haqiqah. Sebagaimana Al-Quran menyampaikan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Di dalam Al-Quran ada ungkapan Tuhan membiarkan ada dua lautan saling bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya itu ada barzah, ada pemisah. Nah, ahli syariat menafsiri kalimat ini, menafsiri ayat ini ya dengan sesuai dengan syariat. Artinya mereka hanya memahami Tuhan memberikan kabar bahwasanya di dunia itu ada dua laut. Ada laut yang berupa air tawar, ada yang berupa air asin. Lah, keduanya itu berdampingan. Jadi ada dua lautan, laut yang air tawar, ada air asin. Keduanya berdampingan dan tidak bisa bercampur. Nah, di tengah-tengahnya itu ada pembatas yang menjadikan keduanya tidak bisa bercampur. Nah, menurut ahli syariat, ayat ini hanya menceritakan seperti itu.
Jadi dunya iku enek segara loro sing keduanya itu bertemu karena ada pembatas. Nah, ahli hakikat menafsir ayat ini dengan penafsiran hakikat. Maksudnya, ilmu yang diturunkan oleh Tuhan itu ada dua ilmu. Satu ilmu zahir, dua ilmu batin. Lah, kedua-duanya itu ibarat lautan. Kedua-duanya harus saling bertemu. Tapi tidak boleh campur. Sebagaimana air lautan, dua air laut tadi bercampur, mereka berdampingan, tapi tidak bisa campur. Makanya pernah kita sampaikan, kita tidak boleh menghukumi syariat dengan hakikat dan tidak boleh menghukumi hakikat, tidak boleh menghukumi syariat dengan hakikat dan mafil